kembali lagi dengan kakak Syaira Irba. Di sini kakak akan ngebahas tentang teori kinetik gas ideal. Nah, di sini tuh kakak akan ngebahas apa itu teori kinetik gas. Di mana teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tubrukan molekul-molekul, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Dirumuskan PV sama dengan nRT, di mana P itu tekanan, ATM atau PA, V itu volume, N itu jumlah mol, R sedangkan R adalah tetapan, dan yang terakhir adalah suhu. Dari rumus di atas dapat kita simpulkan dengan pernyataan seperti ini. Tekanan berbanding lurus dengan suhu artinya bahwa setiap suhu dinaikkan maka otomatis tekanan akan meningkat. Dan tekanan berbanding terbalik dengan volume artinya setiap benda yang volumenya diperbesar maka tekanannya akan diperkecil. Sebaliknya, bila volume diperkecil menyebabkan tekanan semakin besar, tekanan itu berbanding lurus dengan jumlah mol. Artinya, bila jumlah mol suatu zat dilambangkan dalam suatu wadah yang volumenya tetap, dapat meningkatkan tekanan di dalam wadah tersebut. Nah, di dalam gas memiliki beberapa hukum. Yang pertama ada hukum Boyle, yaitu volume gas dalam suatu ruang tertutup sangat bergantung pada tekanan suhunya. Hukum Boyle ini berbunyi apabila suhu garis yang di dalam ruang tertutup jika konstan maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Dapat dituliskan dengan rumus P1 V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 itu tekan gas pada keadaan 1 N per M kuadrat, V1 nya volume gas pada keadaan 1 meter per kubik, sedangkan P2 nya tekan gas pada keadaan 2, F2 nya volume pada keadaan 2 meter per kubik. Selanjutnya yang kedua, hukum Carles, di mana hukum Carles ini berbunyi apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jika suhu gas dinaikkan, maka gerak partikel gas akan semakin cepat, sehingga volumenya bertambah. Bila tekanan tidak terlalu tinggi dan dijaga konstan, volume gas akan bertambah terhadap kenaikan suhu. Dapat dirumuskan di mana V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac ini berbunyi apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, dapat dicontohkan apabila botol dalam keadaan tertutup dimasukkan ke api, maka botol tersebut akan meledak. Hal ini terjadi karena naiknya botol akibat kenaikan suhu. Dapat dirumuskan dengan P per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Keempat yaitu ada hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana hukum Boyle-Gay-Lussac ini merupakan gabungan yang berbunyi jika volume gas diperkecil maka tekanan gas tersebut memperbesar asalkan suhunya tetap, atau jika volume gas diperbesar maka tekanan mengecil. Persamaan gas ini berlaku untuk gas ideal dengan tekanan absolut dinyatakan dalam suhu absolut, yaitu di mana P1 per dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Adapun contoh pada gambar tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan yang pertama yaitu ada balon udara. Ada yang tahu tidak kenapa balon udara bisa naik? Nah, di sini kakak mau menjelaskan kenapa balon udara bisa naik, di mana sebuah balon yang memiliki massa jenis udara yang berbeda dengan udara sekitarnya dilakukan dengan cara dipanaskan dengan api sehingga udara akan mengalir dan balon akan naik ke atas.
Nah, andaikan massa balon dan muatan termasuk berat awal sekitar 500 kg, maka kita masih mempunyai selisih massa sebesar 50 kg atau selisih berat 50 kg dikali gram. Atau gram sama dengan tetapan gravitasi bumi. Dengan selisih ini, maka balon akan bisa terbang. Bagaimana untuk suhu atmosfer, massa balon dan muatan, serta suhu gas panas dalam balon yang berbeda? Kita bisa bermain-main dengan berbagai angka pada 3 besaran di atas. Namun, yang pasti ada hal yang lain harus diperhatikan, yaitu tekanan atmosfer yang bergantung pada altitude. Semakin tinggi dari permukaan air laut, maka semakin rendah tekanan atmosfer. Penurunannya secara eksponensial. Hal ini akan mempengaruhi nilai berat udara yang dipindahkan. Yang kedua yaitu ban mobil kempes di bawah teriknya matahari. Nah, adik-adik tahu tidak kenapa mobil yang terdapat dalam gambar tersebut bisa kempes? Nah, kakak jelaskan sedikit ya. Di sini disebabkan terjadinya peningkatan tekanan di dalam balon. Sebaliknya, ketika suhu rendah, secara otomatis tekanan juga akan menurun. Itulah yang terjadi pada mobil. Ketika suhu dingin, terjadilah penurunan suhu sehingga menyebabkan tekanan pada ban juga menurun dan ban akan kempes. Dalam hukum Gay-Lussac dinyatakan bahwa dalam ruangan tertutup dan volume dijaga tetap, tekanan gas akan sebanding dengan suhu gas. Nah, berdasarkan hukum tersebut, kita dapat membayangkan pada suhu yang tinggi akan menyebabkan tekanan juga akan semakin tinggi. Nah, pada penerapan yang ketiga yaitu gelembung pada minuman bersoda. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh tekanan dan jumlah mol dalam minuman tersebut. Gelembung minuman bersoda akan berjumlah banyak dan volumenya semakin membesar saat dituangkan. Fenomena ini merupakan contoh keseharian dari teori kinetik gas. Pada minuman bersoda yang dituangkan ke dalam gas akan tampak adanya gelembung-gelembung udara. Gelembung tersebut merupakan inti molekul CO2, di mana proses ketika minuman dituangkannya itu temperatur relatif tetap, volume V gas dalam gelembung sehubungan dengan suhu mutlak atau T, di mana tekanan P dan jumlah N mol CO2. Baiklah adik-adik, sudah berakhir bahasan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya materi teori kinetik gas ideal ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.